Selamat berjumpa kembali dengan channel materi PBM. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial untuk menjawab sebuah pertanyaan dari subscriber materi PBM. Ada pertanyaan, dia menanyakan, Om, kenapa sih video saya itu sudah ada 600 jam, nah terus tapi di YouTube Studionya itu nilainya itu berkurang gitu loh. Jadi yang ditampilkan di sana itu bukan 600, tapi yang ditampilkan di YouTube Studio itu 60-an jam begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan, sebenarnya jangan panik ya, jangan risau. Nah, sekarang saya akan tunjukkan di tampilan YouTube Studio ya, YouTube Studio. Kita kunjungi YouTube Studionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel materi PBM. Oke, ini tampilan dari YouTube Studio dari channel materi PBM ya. Di sini saya akan tunjukkan ada menu di sana, namanya menu analitik ya, menu analitik. Nah, di sini kita klik menu analitiknya. Nah, terus di sini ada tampilan ya, ada tampilan. Nah, di sini akan ditunjukkan nih ada penayangan, ada waktu tonton ya, dan terus ada subscribe dan seterusnya yang lain. Nah, terus yang penting di sini itu Anda bisa melihat di pojok sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Nah, di sini itu ada waktu ya, waktu dalam kurun waktu ya, kurun waktu berapa hari yang ditampilkan. Di sini yang munculnya itu adalah 28 hari terakhir. Nah, di sini juga banyak ya, bisa kita memilih 7 hari terakhir, ada 28 hari terakhir, 90, dan bisa juga kita memilih sepanjang waktu selama masa waktu akun kita bangun ya. Nah, di sini biasanya yang sedang aktif itu pasti itu 28 hari terakhir ya. Nah, terus di bawahnya itu ada real time. Nah, ini yang terpenting ini. Real time ini adalah tampilan dari pergerakan channel kita gitu. Nah, jadi per detik ini hitungannya. Jadi setiap ada penambahan atau pengurangan dan seterusnya itu ditampilkan di sini. Nah, tapi yang harus diingat untuk tampilan yang di real time ini itu belum disaring ya, boleh dikatakan belum diseleksi oleh manajemen YouTube, sehingga bisa jadi ketika nanti dikoreksi terhadap aktivitas pergerakan akun YouTube kita itu, kalau misalnya ada menyimpang sudah pasti dikurangi. Contoh misalnya, seandainya Anda itu melakukan sub for sub ya, melakukan hubungan dengan channel lain secara timbal balik dalam waktu bersamaan misalnya, ini sangat dilarang. Kenapa? Misalnya kita subscribe channel orang, terus orang tersebut balas nge-shop kita gitu ya. Nah, itu sangat dilarang, sehingga itu tidak diakui. Begitu juga terhadap jam tayang. Nah, sekarang di sini saya juga mau jelaskan, tidak sama jam tayang itu dengan jumlah jam tonton. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, kadang-kadang ada ketika nanti videonya diputar berulang kali, jumlahnya itu dalam bentuk hitungan viewer. Nah, terus jam tayang itu waktu yang ditonton tentunya. Nah, itu juga sangat harus bisa dibedakan. Nah, terus yang perlu saya menjelaskan lagi di sini terhadap pertanyaan tadi itu ya, ketika di YouTube Studio atau YouTube Analytics itu, di menu analitik misalnya Anda itu berbeda ya tampilan. Nah,
Anda itu jangan pusing-pusing sebenarnya ya. Jadi yang Anda pegang itu adalah jumlah yang ditampilkan di monetisasi, berapa nilainya. Nah, tapi di sini saya tidak bisa tunjukkan karena channel saya sudah dimonet. Jadi saya alihkannya aja ke akun lain. Ada akun saya satu yang khusus saya buat untuk menjelaskan ke subscriber materi PBM. Nah, ini sengaja saya buat untuk bisa menjelaskan ke YouTuber materi PBM. Nah, di sini seandainya kita klik di dolar, lambang dolar di sebelah kiri itu ada lambang dolar. Ini namanya untuk monetisasi ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini tampilannya itu masih 0 ya. Dikarenakan memang akun saya ini memang saya tidak upload videonya, jadi tidak boleh dikatakan tidak aktif ya. Nah, ini di sini ada 0 subscribe, terus ada 0 jam waktu tonton publik. Nah, yang mau saya jelaskan di sini ke Anda, ketika di akun Anda itu jam waktu tontonnya itu misalnya yang ditampilkan di sini, inilah yang pasti ya. Yang ditampilkan di sini itu lebih pasti dibandingkan yang ditampilkan di posisi analitik. Nah, di analitik, di menu analitik misalnya. Nah, di sini saya kebetulan masih kosong. Nah, misalnya ini ditampilkan di sini. Nah, ini bisa jadi nanti terjadi perubahan ketika nanti pada saat akun Anda itu diperiksa oleh YouTube. Nah, sehingga bisa jadi ada pengurangan-pengurangan ketika nanti mungkin akun Anda atau channel Anda itu terjadi apa ya, boleh dikatakan menyimpang ya, menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan seperti saya jelaskan tadi itu. Misalnya Anda itu melakukan sub for sub misalnya. Baik, nah itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat kepada subscriber dari akun channel materi PBM. Nah, tip dari saya di sini, saya sarankan Anda jangan pernah terkejut ya, jangan pernah apa ya, boleh dikatakan pusing-pusing terhadap tampilan berapa jumlah subscribe, terus berapa jumlah dari viewer yang atau jam tayang yang ditampilkan di akun Anda. Yang penting Anda itu konsisten saja ya. Anda itu boleh dikatakan ya fokus saja terhadap upload terhadap konten-konten Anda ya, sesering mungkin ya, sesering mungkin Anda upload terhadap konten Anda. Dan jangan sering-sering lah melihat dari pergerakan channel ya, yang ada Anda itu pusing sendiri jadinya. Jadi sesekali boleh lah ya, seminggu sekali mau lihat penampakan berapa sih subscribe saya sekarang, berapa sih dari jumlah viewer yang jam tayang saya sekarang misalnya. Nah, itu boleh, silakan. Jangan setiap saat ya, setiap saat dilihat sehingga Anda menjadi pusing sendiri. Baik, terima kasih mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan berikutnya silakan layangkan ke channel materi PBM. Insyaallah akan saya jawab sesuai yang diinginkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.